warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Amira Anindita dengan NIM 170762300 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan di Divisi Keuangan Operasional Perumdi. Dan pada presentasi ini, saya akan membahas latar belakang pelaksanaan PKL, profil perusahaan, pelaksanaan PKL, kegiatan yang saya lakukan selama PKL, hambatan dan solusi yang ditemukan, usulan pengembangan, serta kesimpulan dari kegiatan PKL yang dilaksanakan. Untuk bagian latar belakang sendiri, pengelolaan piutang usaha memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas dan kelancaran arus kas perusahaan. Oleh karena itu, fungsi accounts receivable diperlukan untuk memastikan proses penagihan dan pemantauan piutang berjalan secara efektif. Sebagai BUMN, strategis yang menangani berbagai transaksi keuangan, dibutuhkan pengelolaan piutang yang terstruktur dan accountable untuk mendukung kinerja keuangan perusahaan. Dan berdasarkan kebutuhan tersebut, saya melaksanakan PKL di Divisi Keuangan Operasional, khususnya pada fungsi account receivable. Dan melalui kegiatan PKL ini, saya memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung proses pengelolaan piutang, administrasi keuangan, serta penerapan sistem kerja yang digunakan dalam mendukung operasional perusahaan. Perusahaan dari Peruri sendiri, Peruri merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang percetakan, security, dan teknologi keamanan yang memiliki visi untuk menjadi pemegang amanat kedaulatan Indonesia dengan menunjukkan tata kelola yang baik dan memajukan kesejahteraan warga negara melalui teknologi, dan memiliki visi untuk menjaga integritas kegiatan ekonomi dengan menjadi penjamin kerahasiaan rahasia untuk menemukan dokumen berharga dan solusi keamanan digital terdepan, dan membangun masa depan kedaulatan Indonesia dengan menghubungkan pemerintah dan warga negara melalui platform digital yang aman dan terpercaya. Baik, untuk pelaksanaan PKL sendiri, saya melakukan PKL di Peruri atau Percetakan Uang Republik Indonesia di Jalan Palatehan nomor 4 Blok K5, Kebayoran Baru, Jakarta. Dan untuk periode magang sendiri, periode PKL itu saya lakukan dari 1 April 2026 sampai 31 Juli 2026. Dan untuk kegiatan operasionalnya itu dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat dengan jam masuk yaitu jam 7.45 dan selesai di jam 16.30. Pelaksanaan PKL di Divisi Keuangan Operasional Peruri, saya terlibat dalam beberapa kegiatan yang mendukung proses administrasi keuangan dan pengelolaan piutang perusahaan. Kegiatan yang pertama adalah pembuatan surat teguran atau surat tagihan, dan pada kegiatan ini saya melakukan pengecekan data invoice dan faktur penjualan untuk memastikan kesesuaian informasi sebelum surat itu diterbitkan. Dan melalui kegiatan ini, saya memahami pentingnya ketelitian dalam proses penagihan serta bagaimana perusahaan menyampaikan informasi kepada pelanggan secara formal dan profesional. Dan kegiatan ini relevan dengan mata kuliah komunikasi bisnis karena surat tagihan merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi perusahaan kepada pelanggan. Dan setelah surat itu disusun, saya juga membantu administrasi dokumen pengelolaan dana seperti surat tagihan, surat pindahan dana, surat pembukaan rekening, dan lainnya. Dan tugas yang dilakukan ini meliputi pengelolaan berbagai dokumen yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang seperti kepala departemen, kepala divisi, dan bendahara. Dan dari kegiatan ini saya belajar mengenai pentingnya koordinasi alur persetujuan dokumen serta tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan. Dan kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis dan juga etika profesi. Selanjutnya, saya juga membantu proses distribusi surat teguran kepada pelanggan, baik melalui unit kerja tertentu seperti tata usaha maupun secara langsung kepada pelanggan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Dan kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai proses tindak lanjut penagihan dan pentingnya ketepatan penyampaian dokumen dalam mendukung pengelolaan piutang perusahaan.
Selain itu, saya juga melakukan pengarsipan tanda terima tagihan yang telah diterima oleh pelanggan, dan dokumen ini kemudian disusun dan disimpan sebagai bukti bahwa proses penagihan telah dilakukan. Dan dari kegiatan ini, saya memahami pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari sistem administrasi perusahaan yang mendukung akuntabilitas dan kemudahan pelacakan dokumen. Dan kegiatan berikutnya adalah pengelolaan dokumen pengelolaan dana. Nah, di sini saya membantu dalam melakukan pembaruan data pada berbagai dokumen administrasi keuangan seperti surat sanggup, dokumen perbankan, dan dokumen operasional lainnya. Dan kegiatan ini melatih kemampuan saya dalam mengelola data serta menggunakan berbagai aplikasi pendukung administrasi. Oleh karena itu, aplikasi ini relevan dengan mata kuliah sistem informasi dan aplikasi komputer bisnis. Lalu, saya juga berkesempatan mendampingi kunjungan ke beberapa institusi perbankan seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Dan melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai hubungan kerja antara perusahaan dan lembaga perbankan, serta prosedur layanan perbankan korporasi. Dan kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis karena melibatkan interaksi dan koordinasi dengan pihak eksternal perusahaan. Lalu, selain itu juga saya ada kegiatan yaitu penyortiran data aging perusahaan piutang menggunakan Microsoft Excel. Nah, data piutang ini dikelompokkan berdasarkan umur keterlambatan pembayaran sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas tindak lanjut penagihan. Dan melalui kegiatan ini saya menerapkan kemampuan pengolahan data menggunakan fitur sorting dan filtering pada Microsoft Excel. Dan kegiatan ini memiliki keterkaitan kuat dengan mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Lalu kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah penyusunan proposal sponsorship. Nah, ini saya membuat proposal sponsorship untuk konferensi teman 2026, dan dalam kegiatan ini saya membantu menyusun isi proposal, paket sponsorship, serta mendesain tampilan proposal menggunakan Canva. Dan melalui kegiatan ini saya belajar menyusun komunikasi bisnis yang menarik dan profesional untuk calon sponsor. Lalu kegiatan ini juga relevan dengan mata kuliah komunikasi bisnis, bisnis internasional, aplikasi komputer, dan kreativitas dan inovasi. Lalu untuk hambatan yang saya alami sendiri, yang pertama yaitu pencarian dokumen itu terbilang lama atau memakan waktu gitu. Jadi terkadang memerlukan waktu yang cukup lama karena penamaan file dan penyimpanan dokumen itu belum sepenuhnya terstandarisasi. Jadi ada beberapa dokumen yang hanya ada di PC tertentu saja, lalu penamaannya juga formatnya berbeda-beda. Dan untuk kondisi ini dapat memperlambat proses administrasi ketika dokumen dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Dan solusi yang bisa diterapkan adalah membuat standar penamaan file yang konsisten dan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori tertentu sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua adalah proses monitoring piutang yang masih dilakukan secara manual gitu. Yang pengecekannya itu secara berkala menggunakan file Excel sehingga memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup besar. Dan ketika jumlah pelanggannya meningkat, risiko keterlambatan tidak lanjut juga dapat meningkat gitu. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan menggunakan sistem monitoring piutang yang mungkin akan dilengkapi fitur reminder untuk membantu mengingatkan piutang yang mendekati jatuh tempo. Lalu hambatan selanjutnya adalah follow up pelanggan yang kurang rutin. Jadi untuk tindak lanjut kepada pelanggan itu belum dilakukan secara konsisten karena banyaknya pekerjaan administratif yang harus diselesaikan. Dan hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran. Dan solusi yang bisa dilakukan adalah membuat jadwal follow up secara berkala melalui email, WhatsApp, atau telepon sehingga komunikasi dengan pelanggan dapat terjaga dengan baik. Lalu hambatan selanjutnya adalah penggunaan tanda tangan basah, karena sebagian dokumen itu masih memerlukan tanda tangan fisik sehingga proses persetujuan sering bergantung kepada ketersediaan pejabat yang berwenang. Dan kondisi ini dapat memperpanjang waktu penyelesaian dokumen, dan solusinya adalah menerapkan sistem persetujuan dokumen secara digital atau menggunakan tanda tangan elektronik sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Berdasarkan hasil observasi selama PKL, terdapat beberapa usulan pengembangan yang dapat dipertimbangkan perusahaan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pengingat pembayaran otomatis membantu proses penagihan. Lalu yang kedua adalah menyusun SOP yang lebih rinci terkait monitoring dan tindak lanjut piutang jatuh tempo. Lalu mengoptimalkan digitalisasi dokumen agar pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, lalu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi proses kerja. Lalu selanjutnya adalah memberikan pelatihan berkala kepada karyawan terkait penggunaan aplikasi administrasi dan komunikasi. Berdasarkan kegiatan PKA yang telah saya laksanakan, saya memperoleh pengalaman praktis yang sangat berharga dalam memahami proses administrasi dan operasional perusahaan, khususnya pada bidang pengelolaan piutang. Dan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan, saya tidak hanya memperoleh pemahaman teknis mengenai proses account receivable, tetapi juga mengembangkan keterampilan ketelitian, tanggung jawab komunikasi profesional, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam lingkungan kerja. Lalu PKL ini juga memberikan kesempatan bagi saya untuk menghubungkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik kerja nyata di dunia industri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.